Akbar, Allahu 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 Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan kekuatan lahir batin kita. Itu yang menentukan kita sampai di sini duduk bersimpuh taqarrub illallah. Dari sore kemarin tanggal 9 Zulhijjah kita sudah mengagung-agungkan, mensucikan namanya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan nikmat hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di sini. Walaupun barangkali ya di sebelah lain sudah ada yang berlebaran kemarin, tetapi dengan nikmat Allah perbedaan adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bedanya dengan antara kita yang laki-laki dengan perempuan. Nikmat adanya siang dan malam, suatu nikmat kebedaan. Adanya panas, adanya sejuk, suatu nikmat dari Allah. Ada yang kaya, ada yang susah, satu nikmat dari Allah. Bisa kita bayangkan kalau semua orang kaya tidak akan ada yang mau menjadi tukang rumah. Itu intinya, Pak. Jadi semua nikmat yang kita merasakan dan kita perhatikan dan kita simak baik-baik, kita renungkan baik-baik, intinya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Bersyukur dalam keadaan nikmat yang luar biasa, bersabar dalam ujian yang luar biasa juga. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ketahuilah, hari ini adalah hari yang luar biasa, Pak. Hari raya Idul Adha, hari raya pagi-pagi buta. Udhiyah artinya pagi-pagi buta. Udhiyah bisa juga diartikan menyembelih sesuatu yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini bisa juga disebut hari kurban? Karena hari ini adalah begitu kental dan luar biasanya nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai perjuangan pengorbanan dari kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak cinta dunia? Tidak ada. Siapa yang tidak sayang dengan harta benda, dengan anak,
dengan kesehatan, dengan waktu yang kita miliki. Tidak ada. Semuanya cinta, 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 dan cinta. Tetapi diminta sama Allah untuk dikorbankan. Kalau kata MC kita, hari ini adalah hari mengingatkan bagi kita. Setahun sekali diingatkan. Biar 11 bulan ke depan kita ingat. Kalau 11 bulan kita lalai, pagi ini kita diingatkan, dituntun sama Allah untuk berkurban. Maka dalam hal ini berkurbannya adalah harta benda, Pak. Tapi setelah ini bukan lagi hewan yang dipotong. Apa-apa yang kita cintain diperintahkan sama Allah untuk kita korbankan. Waktu Johor tiba, kita sedang enaknya mengobrol sama teman, mengobrol sama tetangga, muazin mendengungkan hayya 'alas shalah. Maka berantemlah kepitrahan kita, yang baik dengan yang buruk. Apakah saya melanjutkan ngobrol saya ataukah saya memenuhi seruan muazin? Sanggupkah kita berkorban untuk itu? Itu pengertian kurban yang sesungguhnya. Pagi ini saya punya sarapan yang mungkin berlebih 3-4 piring, sementara tetangga saya barangkali tidak punya untuk sarapan, anak ingin berangkat sekolah dan lain sebagainya. Sanggupkah kita berkurban untuk itu? Sebab kalau kurban saat ini cuma setahun sekali, Pak. Itu pun bagi yang mampu. Yang tidak mampu bagaimana? Inna a'tainakal kausar. Kata Allah, sungguh telah kami berikan kamu nikmat yang luar biasa. Pak, Bu, jika hari ini ada yang sakit, kita yang sehat, bagaimana rasanya, Bu? Bagaimana rasanya, Pak? Luar biasa nikmatnya kesehatan itu. Sanggupkah kita mengorbankan kesehatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara kita? Fasholli rabbika wanhar. Sehat atau tidak sehat kamu, kaya atau tidak kaya kamu, punya waktu banyak atau punya waktu sempit kamu, dirikan sholat untuk Tuhanmu. Mari kita muhasabah, Pak, pagi ini. Apakah kita cuma taqarrub menghadap kepada Allah pada saat pagi ini doang, sementara 5 waktu lainnya kita tinggalkan? Kalau belum renungin pagi ini, diingatkan kita pagi ini setahun sekali, korbankan kesenangan ngobrol kamu, korbankan kesenangan jalan-jalan kamu, korbankan kesenangan leha-leha kamu ketika muazin berseru memanggil kamu untuk sholat. Berkorbanlah untuk meninggalkan sebuah kesenangan dunia, menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah pada saat ini. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai harta berlebih pada saat ini sampai nanti tanggal 13 bulan Zulhijjah, 4 hari ke depan. Ini hari pertama, besok hari kedua, besok hari ketiga, besok hari keempat, hari Minggu, Senin, Selasa, Rebo, sampai hari Rebo, hari terakhir, yang mempunyai harta berlebih untuk bisa membeli hewan kambing atau sapi, maka berkurbanlah. Karena sesungguhnya siapa yang tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallana, yang mempunyai kelebihan harta dia tidak mau berkurban pada saat ini dan 3 hari ke depan, jangan sekali-kali ikut sholat, jangan sekali-sekali mendekati tempat sholatku. Kagak dinilai, Pak, sujud kita pagi ini sementara mobil kita berjejer.
Sujud kita pagi ini sementara kontrakan kita berjejer. Sujud kita pagi ini sementara duit tabungan kita di bank tidak ternilai jumlahnya. Tidak berkorban kita pada pagi ini atau 3 hari ke depan, tidak dinilai sujud kita pagi ini. Man kana lahu sa'atun falam yudhi, siapa saja orangnya yang mempunyai harta lebih untuk membeli kambing atau sapi, dia tidak yudhi, tidak menyembelih. Fala taqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat sholatku, kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Artinya sia-sia sujud kita pagi ini. Setahun sekali diingatkan kita model begini, disuruh berkorban kita sama Allah. Kita cuma mengharapkan, meminta, selalu begitu. Kalau posisi kita model begitu, maka kita termasuk orang-orang yang minal khasirin. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, janganlah harta kamu yang banyak melalaikan kamu dari mengingat aku. Kamu tidak korbankan harta kamu, cuma kamu simpan di bank saja. Berbangga dengan itu, penyesalan pasti akan datang. Kalau tidak duluan harta kita yang meninggalkan kita, pasti kita duluan yang meninggalkan harta kita. Pasti. Berapa banyak rekening-rekening yang dibobol oleh maling, atau berapa banyak orang yang tabungannya luar biasa di bank ditinggal duluan sama dia. Malamnya habis menghitung saldo rekeningnya, besok paginya sudah kaku. Banyak, Pak, banyak. Diingatkan kita pada pagi ini untuk berkorban. Aplikasinya saat ini adalah mengorbankan hewan. Sementara di luar ini berkorban waktu, berkorban harta benda, berkorban segala macam kenikmatan yang selalu kita idam-idamkan. Berkorban kata Allah. Kalau kamu sudah mampu berkorban, itulah tingkatan paling tertinggi dari seorang hamba dalam mengabdi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita digolongkan orang-orang yang mau berkorban. Mulai saat ini hati kita diketuk. Yang belum mampu, tumbuhkan rasa keinginan untuk berkurban. Niatkan. Innamal a'malu binniyat. Kita akan dapat niat kita walaupun kita belum mampu. Insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Insya Allah. Demikianlah khutbah singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah keinginan kita semua, mendengarkan apa yang saya mohonkan kepadanya, sebab hanya dialah tempat kita mengadu, hanya dialah tempat kita memohon, hanya dialah tempat kita memohon ampun. Pagi ini kita mohon kepada dia, mudah-mudahan kita diperlunak, mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari rasa cinta dunia yang luar biasa. Dunia milik kita tetapi tidak untuk dicintai 100%, tidak. Dunia dan harta bendanya milik kita, tetapi tidak boleh 100% kita cintai, tidak. Masih banyak yang perlu bantuan. Masjid-masjid, yayasan-yayasan yang sedang membangun, tetangga kita yang fakir miskin, yatim piatu masih banyak, Pak. Ladang, beruntunglah orang yang mempunyai harta dunia. Dengan itu dia lebih sanggup, banyak jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersabarlah bagi orang-orang yang susah, yang fakir, miskin, Papa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menggolongkan kita kepada hambanya yang muttaqin, sehingga surganya Allah menjadi hak kita semua. Amin. Allahumma
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.